Selamat sore Pak, bagaimana kabarnya? Ya, selamat sore Pak Sahadu. Puji Tuhan baik. Bagaimana juga dengan Pak Sahadu? Ya sehat juga Pak, semoga Mantap. saya mengganggu kegiatan Bapak pada sore hari ini. Amin Pak, amin. Senang sekali ya Pak ya bisa ketemu dengan Bapak dan sudah memulai kegiatan ngobrol pada sore. Ya, hal yang sama juga saya rasakan Pak Sahadu. Ya, senang bisa kita bertemu di ruang maya ini ya. Kita bisa sharing pendapat. Betul. Eh, saya boleh eh, menyampaikan ya sesuatu, minta apa namanya ya berbincang-bincang ya dengan Pak Mustafa pada Boleh, sore. boleh, boleh, boleh Pak Sahadu dengan senang hati. Jadi Pak Mustafa begini keadaannya seperti ini, saya ini sebenarnya lagi bingung ya Pak ya, Oke, menentukan sesuatu dapat saya lakukan, tapi saya melihat banyak tantangan hambatan terkait dengan kegiatan rutinitas di sekolah. oke. Saya maunya kegiatan di sekolah itu apel pagi itu berlangsung cukup selama maksimal 15 menit, lalu setelahnya adalah persiapan untuk belajar dalam ruang kelas Ya, menuju ke pukul 7.30. Tapi ya. rata-rata di sekolah tempat saya bekerja ini melampaui waktu yang saya minta. Oh, begitu ya. Jadi Pak Sahadu menginginkan maunya apel pagi tepat waktu, ya kan? Biar langsung efektif untuk pelaksanaan KBM ya. Iya, Pak. Ya. Nah, baik. Jadi Pak Sahadu, kira-kira tujuan pertemuan kita ini apa ya? Untuk membahas yang Pak Sahadu sampaikan tadi ya. Jadi Benar, soal harapan Pak Sahadu masalah apa namanya ya, efektivitas, soal tepat waktu pelaksanaan apel pagi ya, supaya bisa tepat waktu juga pelaksanaan KBM itu ya. benar Pak. Nah, tentu dari harapan Pak Sahadu itu apa kira-kira sih rencana Pak Sahadu untuk tentu mengubah ya, mengubah rencana bagaimana supaya ini bisa efektif. Apa kira-kira rencana Pak Sahadu untuk itu? Iya Pak, jadi saya ingin menghadirkan apa ya, nuansa baru atau paradigma baru bagi Ya, ya, seluruh stakeholder di sekolah, pemangku kepentingan ini terutama kita para guru ini yang ada jadwalnya setiap pagi itu mengapel siswa ya Pak ya. ya. Artinya saya mau ya kita yang piket itu ya hadirlah ke waktu lebih duluan daripada peserta didik begitu. Itu tujuan saya sebenarnya. Oh begitu ya. Nah jadi kalau misalnya ya kan Pak Sahadu menginginkan ini supaya pikir-pikirnya hadir tepat waktu, guru-gurunya. Kira-kira kalau ini semua misalnya kira-kira sudah dilaksanakan, apa sih yang ada bayangannya di pikiran Pak Sahadu? Ya tentunya pertama yang saya pikirkan begini, saya mulai ya dari diri saya sendiri ya. Kan saya Ya, sedang mencoba dan akan terus mencoba lagi dalam minggu ini lebih duluan tepat waktu tiba di lingkungan sekolah daripada guru-guru yang lain dengan secara tidak langsung. Artinya kalau memang mereka terlambat sampai di sekolah siapa pikirnya saya itu dulu. Jadi saya itu dulu, tapi nanti saya beri pemahaman kepada peserta didik tidak juga supaya tidak menghadirkan kesenjangan ya, kesenjangan sosial antara sesama pendidik begitu Pak. betul. Tentu teori keteladanan sangat penting di situ Pak Sahadu ya. Tidak hanya dengan diungkapkan dengan kata-kata, tapi memang harus perlu keteladanan ya untuk jati diri kita. Bagaimana untuk bisa dijadikan contoh kan begitu kan Pak Sahadu ya. Iya Pak. Nah tentu dari semua rencana-rencana yang Pak Sahadu pikirkan itu, Mm-mm. kira-kira ada nggak di benak Pak Sahadu bagaimana sih keberhasilannya ini ke depan? Nah, saya berpikir begini ya Pak ya, harapan besar saya sebenarnya adalah eh, sekolah kita ini kan sudah menerapkan IKM-nya. Ya, ya, Tentunya kapan lagi Merdeka mengajar, kapan Merdeka belajar pula. Jadi ya, harapan besarnya adalah ya adalah kesadaran penuh bagi seluruh guru ya tenaga pendidik itu sehingga ya betul-betul menjadi tauladan yang dapat diperhatikan terus oleh peserta didik karena seperti tadi kita tidak hanya
menyampaikan wacana saja, tetapi aspirasi itu harus kita dukung secara peserta didik. Dari harapan besarnya adalah terjadilah sebuah perubahan. Betul. Nah, ini kan rencananya sangat bagus ya Pak Sadu ya. Iya. Ya, membuat satu paradigma baru ya, budaya positif ya, bagaimana supaya sekolah itu betul-betul ya menjadi sekolah ya yang dianggap difavoritkan, menjadi penggerak bagi yang lain. Nah, kira-kira seberapa matang sih ya di pikiran Pak Sahadu rencana-rencana itu untuk bisa ini diaktualisasikan ke depan? Ya, jadi ini kan ini mati lampu ya Pak ya? Padam lampu Pak. Padam ya, astaga. Ini sangat luar biasa Pak Sahadu ini ya, menjadi seorang guru yang memang betul-betul pejuang ya. Ya, dicari dulu Pak ya, tempat yang agak terang ya. Ya. Iya. Mantap ini. Ada cahaya baru ini kan Pak Sadu ya. Oh ya. Oke, ini kenangan tersendiri ya Pak Sadu ya ke depan ya. Mudah-mudahan minimal wajah saya nampak ya Pak ya. Oh, terang. Ini mengkilat malah, semakin mengkilau wajahnya Pak. Ini semakin berseri. Nampak sekali wajah-wajah guru penggeraknya. Benar Pak, belum juga dikonfirmasi kalau terjadi pemadaman listrik. Oke, baik apa bisa kita lanjutkan? Ya, silakan Pak. Baik, terkait tadi apa mimpi besar saya ini ya tentunya tadi kan apa yang saya impikan ini Pak Nestapa ya. Maka tentunya sebenarnya bukan untuk diri saya sendiri, tetapi lebih adalah mementingkan kepentingan umum sebetulnya. Bagaimana membawa nama baik sekolah itu di mata masyarakat sekitar. Karena kalau misalkan anak-anak itu kita biarkan begitu saja, penduduk di sini kan sudah bisa melihat secara langsung bagaimana keadaan kita. Tentunya harapan saya ini dan apa yang saya lakukan adalah itu tadi, saya akan menjadi teladan dulu dalam waktu-waktu ini untuk dapat Iya. Tentu masyarakat kan punya andil juga menilai kinerja kita sebagai guru, mengawasi perilaku kegiatan di sekolah ya kan. Nah tentu ini memang rencana yang sangat baik apa ya, apalagi ini kan soal perubahan budaya ini memang harus betul-betul kita terapkan ya sebagai satu perubahan yang positif di lingkungan kita. Nah, seberapa besar sih kesempatan atau peluang yang dimiliki Pak Sahadu ini untuk melaksanakan mimpi besar tadi atau rencana besar tadi, seberapa besar sih kesempatannya atau peluangnya? Ya, kalau melihat kesempatannya Pak ya. Ya. Berangan-angan itu, beranda-anda itu kan hal yang wajar ya Pak ya. Ya. Jadi saya berpikir begini bahwa apa yang saya pikirkan ini karena tujuannya baik, maka saya rasa bahwa ini akan dapat diwujudkan. Tapi tentunya dengan strategi dan trik dan tips yang sudah saya dapatkan ya. Saya selain ini juga saya sedikit pula karena sering-sering ini setiap saya terbesit di pikiran saya bahwa memang harus saya lakukan sebagai guru lah ya, sebagai guru ya. Selain tugas fokus sebagai pengajar, maka ini juga perlu diperhatikan apa yang kita ajarkan kalau misalkan anak-anak itu berhamburan keluar begitu Pak. Nah, Pak Sahadu ini memang sangat baik ya. Nah, misalnya Pak Sahadu ya supaya kita bisa ukur ya. Kalau misalnya falsafah, gimana sih kesempatan yang Pak Sahadu miliki tentang itu? Kalau bisa diulangi Pak ya. Di mana kira-kira letaknya? Diulangi Pak ya, macet jaringan. Di tempat Bapak mulai jaringan ya di tempat Bapak ya. Jaringan Pak karena padam lampu. Nah, kira-kira kalau saya buat interval dari 1 sampai 5, nah kesempatan yang Bapak miliki di interval itu kira-kira nilainya berapa sih? Kalau misalnya
intervalnya dari 1 sampai 5, apakah dia ada di berapa? Itu. Rata-rata sih ya Pak ya, saya melihat ini masih dalam interval di angka 6 ya. Di angka 6 ya. Ini sangat luar biasa ya Pak ya. Nah, luar biasa. Nah, jadi tentu kan kita tidak bisa berdiri sendiri ya Pak Sadu ya. Benar Pak, benar. Ya, dari orang lain. Nah, kira-kira apa sih kekuatan yang dimiliki oleh Pak Sahadu untuk mewujudkan satu paradigma baru itu, yaitu budaya positif, terutama masalah efektivitas pelaksanaan apel pagi ya. Itu tadi Ya, seberapa besar sih kekuatan yang dimiliki? ya, ya. Jadi terkait ini saya berpikir Pak Nestapa ya. Ya, Nah, pertama ini kan melihat efektivitas waktu ya. Maka sesungguhnya saya melihat bahwa cukuplah 5 sampai 10 menit sebenarnya sudah cukup bagi kita untuk menyampaikan atau menyambut apa yang disampaikan anak. Karena memang di sekolah kita itu setiap apelnya sudah tergantung juga pidato anak-anak. betul. Menggunakan 2 bahasa di bilingual, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tentu kita juga wajib menyambut itu ya, Ya, apa yang mereka sampaikan itu. Jadi saya melihat bahwa kesempatan ini seperti ini, bagaimana seorang guru memanfaatkan waktu seefektif mungkin. Ya bisa sebenarnya itu kan tergantung kita sendiri sebenarnya. Kalau banyak kita juga banyak nilai kita juga tentunya ya. belum bisa kita manfaatkan waktu yang efektif. Jadi saya berpikir begini, artinya saya coba dulu dan dengan pelan-pelan satu demi satu rekan teman-teman sejawat dapat saya rangkul untuk Ya. dapat berubah. Begitu Pak. Oke, ini memang luar biasa ya. Nah, tentu kan sebuah rencana kan kita tidak ingin gagal kan Pak Sahadu, kan begitu kira-kira kan? Benar Pak. Nah, kita ingin kan mau apa namanya ya rencana itu terlaksana dengan baik. Kira-kira ada sih yang sudah Bapak identifikasi yang menjadi hambatan-hambatan Ya, dari rencana-rencana itu? ya tantangan tadi Pak ya hambatannya. Ya, Sebenarnya beberapa hal yang menjadi hambatan dan tantangannya artinya begini, kita ini kan rambut sama hitam, beda perasaan, beda hatinya ya betul, Pak ya. betul, betul, betul Pak, memang beda. Itu kita paksakan juga. Iya, Ya, iya. hilang lagi wajah saya Pak ya. Tidak apa-apa Pak, suara Bapak sangat. Ini kesan tersendiri. Saya bisa bergerak Iya, kemana. ini inilah perjuangan kita yang di daerah terluar ini Pak Sadu ya. Jadi tantangan spesifiknya begini Pak Nestapa ya di Ini sekolah udah kita. enak di sini Pak. Ini situasinya udah enak di sini. Udah mantap. Eh, Pertama ya tidak tidak Ya, tidak tidak serta merta begitu dapat diterima oleh rekan sejawat Pak. betul, betul, betul. Yang saya hadapi ini mungkin adalah bagaimana kesulitan yang saya temui ini adalah menyamakan persepsi dengan piket-piket setiap harinya. Ya, betul, betul, betul. Oke, nah tentu kalau misalnya ini ada hambatan ini membuat kita gagal. Ada nggak Ya, kira-kira cadangan solusi yang Bapak persiapkan? Misalnya oke lah kalau ini gagal, saya akan buat strategi yang satu. Ada nggak kira-kira dari Pak Sahadi seperti itu? ya tentunya ada Pak. Artinya Ya, kan kalau selama ini kan saya sudah coba ya lebih dahulu dengan teman-teman yang lain ya, itu pun ya, tidak ya, hanya hanya sebagian, ada hari-hari tertentu yang memang kosong-kosong gitu. Ya ya, tentu strategi dan langkah ini, tapi kalau misalnya masih gagal, ya, kalau misalnya masih gagal tentunya ya cadangan yang sudah saya pikirkan adalah eh, tidak mungkin juga kan Pak, kita tidak ya, lalai juga ya, ya, sama betul, hanya kita ini juga ya, berkekurangan. Maka nanti dapat betul, saya manfaatkan ketua OSIS dulunya. Ya, ya, ketua OSIS kan bisa juga memimpin teman-temannya ya betul. dalam lagi kalau misalkan ini tidak berhasil. Tetapi sebenarnya saya tidak mengalah Pak ya. Saya Oh, akan terus begitu ya. membangun komunikasi kolaboratif dengan pimpinan sekolah begitu Pak. Oke, ini yang mantap, Pak. Artinya ya kita terus tekun berusaha ya mewujudkan apa yang kita sudah mimpikan ya. Harus Benar. bisa jadi kan tidak mudah mengalah. Nah, tentunya ini kan Hmm. harus kita laksanakan ini Pak Sadu kan. Iya. Nah, ini bagaimana kira-kira
rencana melaksanakannya dari semua rencana tadi ya. Tentu bagaimana kita melaksanakan ini semua kan? Iya, Nah, Pak, iya. di benak Pak Sahadu bagaimana sih supaya ini benar-benar wow sesuai rencana ini pasti terlaksana dengan baik. Iya. Nah, Jadi rencana ya Pak ya, rencana strategi ini ya, saya pikir begini, tidak perlu lagi menunggu waktu lusa, minggu depan atau sebulan lagi ya. ya, betul, betul. Lagi ada kesempatan yang kita buat dan bagaimanapun kan sudah merupakan kegiatan rutinitas kita setiap hari ya, kecuali hari-hari libur itu kita tidak masuk sekolah. Tentunya Betul, betul. seperti ini paling bagus karena sudah saya pikirkan strategi apa yang saya buat ini, maka dalam minggu ini pun saya mulai pembenahan, saya mulai menyusun skenario langkah. Ya, ya. Dengan depannya ini bisa dapat berapa gitu. Oke. Nah, tentunya kan kita Bapak tadi ya berpikir bagaimana strateginya ya kan? Iya. Nah, strategi Bapak yang Bapak miliki ini mana sih yang menjadi prioritas-prioritas supaya betul-betul ini apel harus terlaksana, ini betul-betul tepat waktu masuk jam pembelajaran. Nah, apa yang Bapak prioritaskan di antara semua strategi-strategi yang sudah Bapak buat itu? Ya, jadi skala prioritas yang saya pikirkan dari strategis ini sebenarnya Pak ya, artinya adalah melakukan kolaborasi dulu dengan dan sejawat, terutama kepada kelompok-kelompok pikir ini karena setiap harinya ada beberapa ya 1 sampai 5 orang, 1 sampai 4, 1 sampai 6 orang dalam sehari Betul, pikir sebenarnya Pak ya. Maka lewat betul, kelompok itulah nanti saya masuk artinya bangun komunikasi ya Pak, dengan cara saya sendiri, dengan lemah lembut betul, betul. kelompok tim ini, begitu Pak. Nah, jadi kan begini Pak, kan membuat perubahan paradigma ini kan tentu tidak hanya berlangsung sekali dua kali nih, ya kan? Benar. Nah, seberapa lama sih waktu yang Bapak harapkan kalau ini betul-betul dilaksanakan maka betul ini berubah tanpa harus dikomandoi, kesadarannya semua dilaksanakan dengan baik. Kira-kira waktu yang Bapak bayangkan, yang Bapak perkirakan ini di time sekian, nah ini udah beres ini. Nah, Ini kan sudah akhir tahun ya Pak Bago ya, betul, betul, betul. semester ya sebentar lagi kita Iya, evaluasi akhir ya. betul Nah, Pak, jadi betul. saya dulu menaruh harapan tolak ukur saya sebelum sebelum ada liburan umum ini dulu Pak ya. Ya, Artinya betul. dalam minggu ini sampai nanti hari pengumuman libur umum kita, maka Betul, betul. ditunggu. Sehingga nanti di sana kalau misalnya sudah saya buat, maka saya akan identifikasi apa, saya klarifikasi mana yang terus dikembangkan dan mana itu yang memang, oh ini ternyata ada kekurangannya, butuh butuh Ya, gitu ya, butuh betul, betul, dan betul. kita identifikasi begitu. Sehingga mulai tahun ajaran baru nanti, maka akan terus saya akan buat rencana baru lagi dan apakah triwulan atau 1 per semester dan saya buat atau per bulannya begitu Ya. tentunya. Oke, nah ini sangat menarik ya Pak Sadu ya. Nah Iya. tentu kan karena ini membutuhkan jangka waktu yang lama ya untuk melaksanakannya. Dan tentu kan apa sih yang Bapak perhatikan atau yang menjadi bagian yang harus perlu Bapak perhatikan supaya ini konsisten, bisa Hmm, berjalan dengan baik. Ah, itu. oke. Jadi yang saya perhatikan ya bagian yang saya perhatikan di sini ya Pak ya, artinya Betul. konsistensi kegiatan ini kan tadi kembali ke yang saya maksudkan ya, Ya, artinya betul, betul. bermimpi bagaimana ya supaya dapat efektif pelaksanaan apel Apel pagi pagi itu. Ya, hari betul. ya, Ya, yang selama ini mulai pukul 7.15 sampai ke pukul 8 bahkan lebih 8 ya. ya, ya. Konsisten kita di sini ya target kita itu adalah selesai pada pukul 7.15 dan untuk pukul 7.30 itu sudah mulai kegiatan pembelajaran di dalam kelas, Pak. Oke, jadi itu kan, jadi ada poin-poin tertentu ya yang mesti harus kita Ya, perhatikan secara konsisten Pak ya. ya, Seperti pelaksanaannya bagaimana, soal ketepatan waktunya. Ini kan soal kekonsistenan waktu ya. benar. Nah, oke. Nah, jadi tentu melaksanakan ini tidak mudah, tidak ringan Pak Sadu. Tidak. Nah, seberapa besar sih komitmen Pak Sadu mewujudkan semua ini?
Kalau saya ukur ya, 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 ya apa ya, maka itu mimpi-mimpi itu tidak bisa saya ukur ya. ya, Mimpi, ya. Paling tidak gambarannya. tapi saya sudah berpikir begini bahwa Oke, saya rasa bahwa ketika sudah berangan-angan ya kalau bekerja ya berusaha maka pasti walaupun kecil-kecil hasilnya nanti pasti akan terjadi. Jadi betul. saya rasa eee, komitmen ini betul-betul membakar semangat saya lah begitulah. Ya Ya, membawa, paradigma baru ini untuk di sekolah. sekolah ya. Oke. Nah, tentu kan kita tidak bisa berdiri sendiri nih Pak Sadu, ya kan? Iya. Nah, menurut Pak Sahadu, siapa saja dan apa saja yang membuat Pak Sahadu bertahan untuk mewujudkan kegiatan ini? Nah, itu kan? Ya, untuk bertahan ya, Pak, ya? Ya, siapa-siapa saja orang-orang yang bisa membuat Bapak bertahan, apa-apa saja yang membuat Bapak bertahan untuk mewujudkan perubahan itu. Ya, pertama ya, Ya, eee, kan tadi sudah saya sampaikan juga bahwa tidak semua ya, tidak ya semua, betul. hanya sebagian-sebagian kecil sih yang memang sudah ada kelompoknya tadi ya, 5 orang ya, 1 orang Ya, saja setiap yang aktif di situ. Jadi maksud kita kan kita masuk supaya ya benar-benar aktif lah, bergiliran begitu, Pak, ya. Maka ya, sebenarnya di dekat-dekat saya juga ada teman-teman yang mendukung juga, betul, yang betul. saya pun ada ya, dan pula ada orang, rekan sejawat yang akan memberikan feedback, umpan balik dan saran kepada saya juga. Jadi Ya. tentunya Jadi tidak lupa juga pimpinan sekolahnya. betul. Jadi teman sejawat kan perlu ini penguatan ya dari kawan-kawan ya, terutama juga Pak Kasek ya, untuk mendorong ya supaya ini benar-benar bisa diwujudkan. Nah, Iya, tentunya Pak Sahadu kan ini mewujudkan ini kan harus butuh keberanian Pak Sahadu. Banyak orang mampu membuat konsep tapi tidak berani melaksanakannya, takut gagal. Kan begitu. betul, Nah, seberapa besar sih keberanian Pak Sahadu mewujudkan ini semua? jadi, apa namanya, Pak, ya, saya berpikir begini, coba gagal. Ya, ya, ya. Saya coba gagal, jangan jangan coba berhasil, kalau coba berhasil ya kita langsung frustasi begitu ya. Kalau sempat tidak kalau sempat tidak berhasil ya KO langsung kayak begitu ya. Betul, betul, betul. Nggak apa-apa, bangun lagi ya kan, bangkit lagi, coba lagi, bangun Ya, lagi kan. Jadi saya ya, berpikir ya, bahwa, kalau misalkan gagal pun tidak masalah, tapi saya ya. yakin dengan sabar dan dengan ketekunan maka pasti ya Oke, kan luar proses. biasa. Jadi ini tak mengenal gagal ini ya kan. Jadi Iya, beranjak dari kegagalan, berani untuk berbuat keberhasilan ya. Betul, sangat luar biasa. Nah, tentunya bagaimana tindak lanjut ini ke depan Pak Sadu? Setelah kita berbicara, setelah kita bincang-bincang semua ini, bagaimana tindak lanjut Pak Sahadu ke depan untuk nah, ya kan mewacanakan semua ini? tindak lanjut, saya di sini, tentunya apa yang sudah saya pikirkan, strategi apa yang sudah saya siapkan, Ya, tentunya akan saya, lakukan terus-menerus dan ya, akan bertindak dalam waktu cepat ya. begitu. Iya, Betul. Tentu kan semua yang kita rencanakan tadi ya harus dilaksanakan kan? benar. Tidak mungkin hanya sekedar wacana dalam konsep tanpa harus kita aktualisasikan. Iya, Nah, tentunya perbincangan kita pada ini sudah masuk malam ini Pak Sadu ya. Tak benar. terasa waktu ya, sangat menarik ya. Akhirnya kita bisa dapat satu pengetahuan ya, hasil sharing bahwa tentu membawa perubahan itu ya harus direncanakan dengan ketekunan ya, dengan apa namanya, kolaborasi dan kerjasama dari semua pihak ya. Iya. Nah, tentu ini menarik ini Pak Sadu. Bagaimana sih kira-kira refleksi Bapak dari pertemuan kita malam hari ini? Ya, jadi Pak Nestapa ya, yang Ya, tadi awal sebelum saya jumpa dengan Bapak, saya gimana ya, sepertinya tidak ada lagi, jalan keluar dari tantangan yang saya ceritakan ya, yang saya betul, betul. tapi setelah, percakapan ini kok menjadi ringan ya, begitu ya. Ringan Maka ya, lega ya. begitu lega, artinya Ya, ya obatnya sudah dapat ya, sudah akhirnya dapat, dapat eee, dapat obat. kepala selama ini minum 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 apa, minum obat yang tidak sesuai. Nah, saya tahu Pramex lah obatnya seperti itu, jadi bahagia Oke, mantap. sekali kapan ini terjadi, begitu, Pak.
Oke, luar biasa Pak Sahadu, dan tentunya karena kita sudah masuk pada penghujung acara kita dan pertemuan ini, ya tentunya dengan senang hati ya kita sudah melaksanakan kegiatan ini, dan tentu kita akhiri pertemuan Baik, coaching kali ini Pak Sahadu ya. Sekali lagi saya cukup senang, cukup bahagia bisa saling berbagi dengan Pak Sahadu. Terima kasih Pak baik. Sahadu. Kehadirannya Pak Nestapa dan mohon pamit juga. Oke, mantap. Sampai Oke. ketemu di lain waktu. Ya, Yahoo. Ya, Oke, selamat malam Pak Sahadu yang baik hati, penuh semangat, penuh juang. Apa kabar? Selamat malam Pak Nestapa. Saya kabar baik. Bapak juga bagaimana? Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita sangat-sangat baik juga di sini, Pak. Baik. Oke, saya datang ke Pak Sahadu ini mau ini berbagi sharing ini Pak Sahadu mengenai tugas-tugas harian kita sebagai guru ini Pak Sahadu. Oke, saya. Ya, Baik, Pak Nestapa. Senang sekali dapat diajak apa namanya ya bercakap ya ya, malam hari ini dengan kehadiran Pak Nestapa yang juga, dan saya merasa bahwa eh, lebih enak ya saling berbagi dengan rekan sejawat begitu. Ada apa kira-kira, dan apa kira-kira yang dapat kita bahas ya Pak ya? Apa oke, kira-kira? yang kita bahas ya. Ya. Nah, ini mau berbagi pengalaman ini Pak Sadu, karena saya tahu Pak Sadu ini kan pasti punya banyak pengalaman dalam mengajar ini. Saya kan Pak Sadu guru kelas 5 SD ini. Nah, jadi pada saat saya pertama masuk itu, ternyata saya menemukan 3 murid kita, Pak. Belum bisa baca tulis. Belum Kaget bisa. juga sih. Kaget juga sih. Bagaimana tidak kaget ya di umur kelas 5 begitu, masih ada anak yang belum bisa baca tulis kan? Mm. Nah, tentu ini masalah Pak Sadu. Saya mau cerita-cerita Pak Sadu bagaimana sih cara-cara kita guru ini supaya kita maksimal dan sudah tidak ada lagi ke depan anak-anak yang tidak bisa baca tulis. Begitu kira-kira Pak Sadu yang mau saya sharingkan. Oh begitu Pak ya. Iya, Tadi Bapak bilang ya ada 3 orang anak yang belum bisa baca tulis ya. betul. Oke, jadi kira-kira setelah Bapak melihat keadaan anak ini, tentunya Bapak juga sudah berusaha mungkin ya, sudah Iya, berusaha iya. bagaimana mereka bisa bagaimana mereka bisa membaca begitu Pak ya. Betul, Pak, betul. Sudah kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan ya anak-anak yang 3 orang ini? Nah, tentunya kan, oke, saya karena direkam. Tentunya kan saya tidak bisa diam ya Pak Sadu ya, sebagai orang tua lah katakan begitu ya. Iya Pak ya. Bagaimanalah perasaan kita kalau itu anak kita. Nah, tentu kan selama ini yang sudah saya pikirkan ya Mm-mm. membuat rencana-rencana khusus seperti mempersiapkan pembelajaran khusus dengan anak-anak ini, memberi perhatian khusus ya. Mereka saya berlakukan secara khusus lah merencanakan pembelajaran, mengeja dengan mereka bagaimana menulis dengan baik. Itu Pak Sahadu yang sudah saya lakukan dan yang sudah saya pikirkan selama ini. Oh gitu ya. Saya Ya, bisa diulang Pak, putus. Bisa diulang Pak, tidak kedengaran. Jaringan oke. Pak. Ya, Jadi begitu ya Pak Nestapa ya. iya, iya begitu Pak. Saya sangat menghargai kejujuran Bapak ya, yang Betul, betul. berusaha bagi 3 anak ini, dan Iya, saya melihat Bapak menganggap anak yang 3 ini seperti anak sendiri, ya begitulah kira-kira Pak. yang sangat luar biasa ya Pak ya. Tentu Ya, ini apa namanya ya, marilah Pak ya, mari ya, kita jadikan sesi percakapan kita ini, ruang kita ini sekarang ini betul. solusi bersama Pak ya. Betul, betul. Apa ada khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam lagi pada malam? Nah, ini dia Pak. Bagaimana sih kan saya sudah berusaha selama ini. Eh, Tentu kan kalau dengan cara-cara saya sendiri kan ya sebegitu-begitu aja apa yang saya pikirkan, apa yang kemampuan saya hanya itu yang saya
mampu lakukan. Dan tentu kan saya berharap ya mungkin cara-cara lebih baik, strategi lebih baik ya dari pengalaman Pak Sahadu untuk kita terapkan ini ke depan. Begitulah kira-kira Pak. Oh begitu ya. Jadi Ya, melakukan ya yang terbaik ya sejauh ini ya. betul Nah, Pak, betul. terbaik sejauh ini tentunya mimpi ini juga bagaimana lagi anak ini dapat sama ya, dapat sama Ya, dengan temannya juga, teman-teman yang lainnya ya. betul Pak, betul. Apa tujuan yang ingin Bapak capai sebenarnya lebih dalam lagi dari percakapan kita ini? Nah, tentu kan harapan saya ke depan kan Pak, bagaimana saya bisa dapatkan satu cara lebih efektif sehingga anak-anak ini ke depan kalau saya laksanakan cara-cara itu mereka berhasil bisa baca tulis dengan baik dan benar Pak. Begitu kira-kira harapan dalam saya di pertemuan kita ini. Oh gitu ya Pak ya. Ya, Jadi saya dapat pahami ya perasaan Bapak itu ya, betul betul. saya dapat pahami. Karena saya juga melihat di sini di lingkungan ini juga, bahkan Ya, di sekolah di mana saya juga ada juga dapat di tingkat SMP Pak ya, betul masih betul Pak. milik-milik guru. Nah tentu di Betul. sini ya maka kira-kira definisi tujuan akhir nanti yang Bapak inginkan seperti apa? Nah, tentu definisi akhir yang saya harapkan itu ini supaya saya bisa pastikan anak ini ke depan berhasil, sudah tidak bisa lagi baca tulis tapi sudah membaca dengan baik, sudah bisa menulis dengan baik, sudah bisa mengeja dengan baik. Jadi kalau boleh sudah selancar seperti teman-teman yang lain, sudah tidak ada lagi yang ketinggalan soal baca tulis, Pak. Ah, itu dia. Itu ya Pak ya. Iya, Bentar ya dan tidak dengan teman-temannya yang lain ya, teman-teman yang betul, lain Pak. Betul. kan desa apa bagus ya, bagus sekali Iya. ya. Apa ukuran keberhasilan yang Bapak berikan? Nah, ukuran keberhasilan itu kan tentu ke anak kan Pak. Nah, jadi ukuran keberhasilan yang saya gambarkan itu kalau misalnya saya buat dalam nilai ya, kalau misalnya saya buat dalam nilai, tentu saya menginginkan keberhasilan itu kan kalau dalam buat interval bisa saya menginginkan maunya anak-anak ini bisa di level 8, bisa di level 9 dan bahkan bisa sampai ke level 10 mereka soal baca tulisnya. Itu Pak. Di level 8, 9 dan bahkan mau di level 10 begitu ya. Betul Pak, betul. Bapak sudah cerita ya, sudah melalui lalu kira-kira apa yang Bapak rasakan ya, kesulitan apa ya kira-kira yang Bapak temui dalam proses pembelajaran di kelas sehingga anak yang 3 ini masih apa namanya ya, masih belum sama dengan teman-teman lain. Nah, tentu kan ketika kita mengajarkan Pak, nah kan nanti kan ada anak di SD ini kan tidak hanya sekedar melatih mengerjakan tugas kan, kita juga melatih bagaimana membacanya dengan baik, bagaimana menulisnya dengan baik. Kita kan ajarin dasar-dasar ya ke anak-anak SD itu. Nah, ketika saya lakukan itu semua, ternyata si anak-anak ini betul-betul kurang mampu. Nah, tentu kan kadang saya sebagai guru memberi hati penuh di sekolah mengajar. Tentu kan kalau sampai di rumah tidak ada apa namanya ya follow up ya kepada Iya, orang tua, tentu kan tidak bisa berhasil juga kan Pak. iya. Saya kan juga di kelas kan membagi perhatian juga ini dengan anak-anak yang lain. Kan tidak mungkin semua waktu saya untuk mereka. Nah, jadi hanya di saat-saat tertentu di mana saya kosong langsung saya masuk ke mereka. Nah, itu Pak. Kendala-kendala tentu kan belum maksimal sekali ya perhatian yang saya berikan kepada mereka. Nah, itu Pak. Oh, begitu Pak ya. Jadi itu bentuk kesulitan ya Iya. Iya. orang ini. Betul. Kita mendalami lagi Pak ya. Kita Iya, mendalami betul Pak. ya. Betul. Bu, apa namanya, ceritakan lebih lanjut ya Pak ya. Iya, bisa. Bagaimana perasaan itu bisa muncul ya?
kekhawatiran, kesulitan dan lain sebagainya. Nah, tentunya kan Pak Sahadu ya, yang saya katakan di awal tadi kan saya sudah anggap ini anak-anak ya. Nah, mengapa kekhawatiran-kekhawatiran ini muncul? Bagaimana sih si anak disebut datang ke sekolah, berpendidikan, padahal sesungguhnya dia sedang buta dengan pendidikan itu. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran ini kan tentu akan saya bayangkanlah kehidupan seorang anak yang suram ke depan ketika dia tidak mengenal huruf dan bisa baca tulis itu kan. Dan tentu kan tak bisa kita bayangkan si anak ini berpendidikan tapi buta. Perasaan itu yang muncul. Iya, muncullah kekhawatiran itu yang sangat luar biasa dalam diri saya. Oh, gitu Pak ya. Betul. Kira-kira dalam situasi ini ya. Ya. Dalam situasi ini, bagaimana Bapak menghadapinya ya? Ya memang ya kadang di saat-saat saya lagi stabil memang saya bawa senyumnya. Di saat-saat saya lagi stabil, lagi lembut. Nah jadi tentu kan ini tidak selamanya begini terus ya kan. Tentu kan saya tidak begitu baik terus. Kadang-kadang kan perasaan itu lagi kurang enak ya, lagi kurang baik kan. Pikir ya. Iya, tentu kan ini juga mengganggu konsentrasi saya kan. Untuk memaksimalkan ini, jadi itulah Pak Sahadu. Baik Pak. Jadi itu ya. Praktek ini dikirim komen. Begitu ya Pak ya, kita akan bersama-sama ya mencari solusi untuk mengatasi kesulitan bagi yang 3 anak ini ya dalam Betul, sesi Pak. Sesi sama-sama. Apa ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan ya kira-kira? Untuk sementara itu sih Pak, saya fokus ke masalah itu dulu ya, supaya ini betul-betul tuntas ya. Baik, sekarang ya. Kita merancang rencana aksi ya Pak ya? Ya. Apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan tadi yang diharapkan bagi 3 anak itu? Ya, tentukan apa yang sudah saya wacanakan tadi ya, apa yang sudah saya mimpikan tadi kan tentu kan tidak sebatas itu aja kan. Nah, tentu yang saya harapkan ke depan saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi kepada anak yang bertiga ini. Ya kan? Mulai dari memetakan mereka dulu ini. Ya kan? Mana anak yang hobinya belajarnya secara kinestik, secara visual, auditori ya kan? Nah, tentu gaya belajarnya. Tentu dengan saya memahami gaya belajar mereka, apa kesukaannya, apa minatnya. Nah, di situ Pak, baru saya susun nanti rencana RPP-nya dan saya mendesain ruangan khusus ya bagi mereka ya supaya mereka bisa nyaman untuk belajar. Itu Pak. Baik Pak, baik. Oke, jadi kan dalam semua rencana itu ya, dalam rencana itu tentunya kan ada skala prioritas Pak ya. Betul. Prioritas mungkin ini yang lebih ya, ini model yang lebih tepat ya. Jadi kira-kira apa saja ya prioritas yang Bapak miliki dalam rencana aksi yang direncanakan itu? Nah, tentu kan prioritas saya ya fokus ke strategi pembelajaran ya Pak, untuk bagaimana anak-anak ini bisa mengikuti pembelajaran dengan senang dan pada akhirnya mereka bisa baca tulis dengan baik. Baik Pak, jadi fokus ke sana ya, Ini strategi yang Bapak sudah rencanakan dalam mencapai itu seperti apa? Nah, tentu strategi-strategi yang saya pakai ya, tentu kan pertama ini kan awalnya saya konsultasikan dulu ini ke kepala sekolah. Ya. Saya minta bantu dengan teman saya ya yang punya semangat yang sama untuk bisa membantu saya merealisasikan ini. Nah, kemudian tentu kan banyak ya strategi pembelajaran yang harus seperti pembelajaran interaktif ini kan. Ya, pembelajaran interaktif, bermain peran, ya kan. Nah, supaya anak-anak ini bisa menarik ya dan tertarik pada kegiatan pembelajaran, terutama fokus pada pengenalan huruf-huruf, ya kan.
bagaimana mereka bisa mengeja dengan baik hingga pada akhirnya nanti mereka bisa membaca dengan lancar. Baik, Pak. Berarti strategi belajar sambil bermain peran ya. Iya. Nah, ini memang itu mengena bagi anak-anak ya SD ya. Iya, Karena betul, Pak. kelas rendah itu ya gerak motoriknya, motor dan Iya, sebagainya, Pak ya. Baik, betul, Pak. Pak. Itulah langkah-langkah yang sangat baik, Pak ya. Iya, Rencana betul. yang terstruktur, yang terstruktur dan fokus pada detailnya. Betul, Pak, betul. Akan sangat membantu Pak dalam tantangan ya yang ketika Bet- anak yang dimaksud tadi, Pak ya. Nah, Betul, Pak. bagaimana Bapak melihat tindak lanjut dari rencana ini? Nah, tentu tindak lanjut ini kan Pak kan tidak bisa hanya sekali ini. Iya, Ya. Ya, bisa target saya itu 3 bulan sampai ke 6 bulan si anak ini ya sudah harus bisa baca tulis dengan baik, Pak. Jadi tindak lanjutnya adalah semua yang sudah saya rencanakan tadi ya saya lakukan, saya laksanakan sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan dalam kegiatan pembelajaran, Pak. Begitu kira-kira. Iya. jadi komit ya, ada komitmen ya. Iya. Ini seberapa besar sih komitmen Bapak dalam aksi ini? Nah, tentu kan dengan semangat tugas ini ya Pak Saru ya. Kita kan ini pelayan ya. Iya, iya. Kita sudah diberi pekerjaan oleh Tuhan ya. Ada harapan besar masyarakat kepada kita untuk mendidik anak-anak bangsa ini kan. Nah, tentu janji teguh kita itu kan itu menjadi sebuah komitmen besar ya bagi kita harus mewujudkan si anak ini betul-betul harus jadi. Kalau ini tidak jadi Pak Sadu, berarti kita gagal jadi guru. Untuk apa kita hadir kalau hanya kita bisa mampu mengajari yang mampu. Nah, kehebatan guru itu kan ketika bisa menuntun yang belum mampu menjadi mampu. Itulah komitmen besar kita Pak Sadu. Jadi tingkat keberhasilan itu kita itu sebagai guru sebenarnya dilihat dari yang tidak mampu ya. Yang tidak mampu menjadi mampu. Mampu ya Pak ya, begitu Betul, ya. Betul, iya Pak. Pak. Nah, selain Bapak kan, ini kan Pak ya, kalau ini tidak mudah Pak ya. Ini tidak mudah. Iya betul Pak. Dalam seminggu bisa. Jadi betul. Kita butuh ya orang lain ya. Betul, nah, ada kira yang bisa membantu Bapak dalam komitmen ini dalam rencana. Nah, tentunya kan di awal kan kita tidak rencanakan sendiri nih Pak Syahdu ya. Pada awalnya tentu kan minta persetujuan Bapak Kepala Sekolah dengan niat baik dan cara kita bagaimana meyakinkan Pak Kase dan juga kawan-kawan ya dengan semangat pengabdian. Akhirnya saya ada kawan 4 orang sesama guru SD ditambah Pak Kepala Sekolah dan tentu juga kawan-kawan lain ya. Yang orang tua saya juga sudah panggil orang tua. Jadi sama-sama berkomitmen. Jadi mereka-mereka inilah yang menguatkan saya untuk harus terus berjuang untuk mewujudkan anak-anak ini menjadi orang-orang yang bisa membaca dan menulis dengan baik. Ya, berarti tidak terlepas dukungan orang tua, Pak ya? Tidak, Pak. Tidak. Tetap juga dukungan orang tua itu. Betul, Pak. Pendidikan. Karena kan pendidikan utama dan pertama itu di keluarga, Pak Sadu. Formal ya? Iya. Betul. Pak, baik, seru sekali ya sampai sini. Iya. Adalah rencana yang aksi yang dipikirkan ini saya rasa ketika berhasil Pak, maka itulah kita sebenarnya sebagai guru ya. Bagian tersendiri kita Pak. Benar Pak. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan percakapan kita malam ini dan seperti rencana Bapak tadi, mana tindak lanjutnya kira-kira? Nah baik ya, tentu kan setelah saya dapatkan berbagi pengalaman dari Pak Sahadu ya, tentu kan ini akan membuat saya lebih bersemangat untuk mewujudkan apa yang sudah semua saya rencanakan tadi. Ya, dan tentunya mulai di tahun ajaran ini saya betul-betul fokus, saya betul-betul menerapkan semua apa yang sudah saya laksanakan itu. Nah, begitu kira-kira Pak Sahadu. Pak Nesta, artinya kan di akhir penghujung tahun pembelajaran ini persiapannya ya. Ya, betul Pak, betul. Kedepannya akan ya. Betul Pak. Semoga dengan apa yang Bapak rencanakan ini, aksi yang sudah disusun ini, strategi ini dapat membuahkan hasil yang lebih baik Pak ya.
Amin Pak, amin. Saya tunggu juga ya, Bapak kalau Iya, lagi kita ngobrol lagi seperti apa hasilnya nanti kalau sudah dicoba saya tunggu Pak ya. oke Pak, siap. Oke. Jadi ini kan kita sudah di penghujung juga Pak Nestapa ya. Sudah finishing kegiatan percakapan kita ini. Betul Maka Pak. yang sudah kita jadi obrolan pada malam hari ini ya. Dan Oke Pak, baik Pak. itu Pak ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke Pak, selamat malam ya. Oke, selamat malam Pak Sadu.